Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ariyanti dengan NPM 223507041. Di sini saya akan presentasikan laporan penelitian dengan judul Peran Diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perdagangan kelapa sawit dengan Uni Eropa melalui WTO. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bab 1, yaitu pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang sengketa perdagangan kelapa sawit antara Indonesia dan juga Uni Eropa. Kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia. Hal itu menyumbang besar terhadap PDB dan ekspor non-migas serta menjadi sumber penghidupan bagi Indonesia serta penting bagi jutaan petani kelapa sawit. Namun, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II yang menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas beresiko tinggi terhadap deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Kebijakan ini dinilai diskriminatif karena tidak diterapkan secara adil pada minyak nabati yang lainnya. Sebagai respon, Indonesia menggugat kebijakan ini ke WTO pada tahun 2019 dan akhirnya menang pada 2025. Kemenangan ini menunjukkan pentingnya diplomasi ekonomi dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kancah global. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Bab 2 menjelaskan kajian dari berbagai penelitian sebelumnya yang membahas mengenai diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, terutama di sektor kelapa sawit. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten menggunakan jalur diplomasi baik bilateral maupun multilateral. Hal tersebut untuk menghadapi kebijakan negara lain yang dapat merugikan kepentingan nasional. Kemudian terdapat juga 5 teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama, diplomasi. Diplomasi merupakan sebagai proses negosiasi yang dilakukan antar negara. Kemudian yang kedua, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah khususnya teori keunggulan mutlak dan komparatif. Ketiga, hukum internasional merupakan aturan yang mengatur hubungan antar negara. Dan yang keempat, hubungan internasional adalah interaksi negara dan aktor non-negara di sistem global. Yang terakhir, kebijakan luar negeri, strategi negara dalam mencapai tujuan nasional. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 dari penelitian ini, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sedangkan untuk pengumpulan data merupakan bersumber dari dokumen WTO, kebijakan pemerintah, jurnal akademik, dan berita terpercaya. Lalu untuk teknik analisis yang digunakan adalah analisis kebijakan luar negeri. Dengan melihat bagaimana diplomasi Indonesia dijalankan dalam konteks sengketa sawit, keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode sehingga hasil analisis lebih akurat dan juga mendalam. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami peran dan strategi diplomasi Indonesia dalam menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa secara komprehensif. Bab selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bab 4 mengenai pembahasan. Nah, untuk bab ini terbagi menjadi 3 poin besar. Pertama, strategi diplomasi Indonesia. Indonesia menerapkan pendekatan multilateral dengan mengandalkan forum seperti WTO, kerjasama ASEAN, dan perjanjian bilateral IEU CEPA. Kemudian Indonesia juga aktif mempromosikan sertifikasi ISPO dan LSPO sebagai bukti komitmen terhadap keberlanjutan.
Tidak hanya melawan diskriminasi, Indonesia juga mencari solusi jangka panjang seperti membuka pasar baru di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, serta mengembangkan industri sawit domestik. Kemudian untuk poin kedua yaitu faktor keberhasilan gugatan di WTO. Kemenangan Indonesia di WTO didukung oleh beberapa faktor, yaitu pertama, argumen hukum kuat yang berdasarkan prinsip non-diskriminasi yang telah diungkapkan oleh WTO. Kemudian yang kedua, bukti ilmiah dan sertifikasi ISPO yang menunjukkan komitmen lingkungan. Yang ketiga, diplomasi aktif dengan negara penghasil sawit lainnya seperti Malaysia. Kemudian yang keempat, ekspos terhadap kebijakan Uni Eropa yang tidak konsisten. Kemudian terakhir yaitu penekanan pada dampak negatif kebijakan terhadap petani kecil. Kemudian untuk yang poin ketiga yaitu peran diplomasi. Diplomasi berperan penting dalam menjembatani kepentingan Indonesia dalam isu global. Indonesia tidak hanya menjelaskan posisi nasional, tetapi juga membangun dukungan internasional dengan pendekatan yang mengutamakan dialog, kerjasama, dan penciptaan solusi dalam menyelesaikan diskriminasi tersebut. Diplomasi juga menjadi alat untuk memperbaiki citra sawit Indonesia serta mengurangi ketergantungan pada Uni Eropa melalui diversifikasi pasar ekspor. Untuk selanjutnya, atau bab terakhir dari laporan penelitian ini, yaitu bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa diplomasi terbukti menjadi alat vital dalam menyelesaikan sengketa sawit Indonesia dengan Uni Eropa. Strategi yang digunakan tersebut bersifat menyeluruh, mencakup hukum, politik, ekonomi, dan berkelanjutan. Keberhasilan Indonesia memenangkan gugatan di WTO tidak hanya berdampak pada pemulihan akses pasar, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. Ini menjadi contoh bagi negara berkembang lain untuk menghadapi kebijakan proteksionis berbasis lingkungan. Sedangkan untuk saran yang ada pada penelitian ini, yaitu bahwasanya pemerintah perlu terus memperkuat diplomasi ekonomi dengan pendekatan multilateral dan kolaborasi antar negara produsen sawit. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan kualitas data teknis industri sawit, memperluas pasar ekspor, dan melibatkan semua pihak dalam diplomasi, mulai dari pengusaha hingga petani. Yang dapat saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.